Save dulu ya kan, siapa tahu jadi miskin nanti. Oke, nah. Kronologi kasus Indra Kents hingga kini aset-asetnya disita masih terus menarik perhatian. Chraziri C. asal Medan itu kini menjadi tersangka penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus aplikasi Binomo. Kasusnya bermula dari laporan para korban ke Bareskrim Polri. Indra Kents pun dipanggil hingga kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Berikut kronologi kasus Indra Kents yang hingga kini aset-asetnya disita polisi, bermula dari laporan korban pada tanggal 3 Februari lalu, 8 orang korban aplikasi Binomo melaporkan Indra Kents ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah 2,4 miliar rupiah. Laporan tersebut terregister dengan nomor STTL 29-2-2022, Bareskrim tertanggal tanggal 3 Februari tahun 2022. Pengacara korban, Vincentius Mendrova menyebutkan sejumlah pasal yang dilaporkannya. Kita baru saja ini dari SPKT Bareskrim Mabes Polri. Kita baru saja membuat laporan polisi terkait dengan binary option. Ini khususnya aplikasi Binomo kita di sini sebagai penasihat hukum para korban, kata Vincentius kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Ini pasal 27 ayat 2 terkait dengan perjudian online, kemudian pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik itu, dan 378 itu berkaitan dengan penipuan, serta kalau pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 TPPU itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang ya, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, jelasnya. Merespon laporan tersebut, Indra Kents dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Setelah sempat absen dengan alasan berobat di Turki, Indra Kents akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Indra Kents hadir di Bareskrim Polri pada Kamis 24/2 pukul 13.12 waktu Indonesia Barat. Setelah diperiksa selama kurang lebih 7 jam oleh penyidik, pria dengan nama lengkap Indra Kesuma itu ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Sudah ditahan, ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus. Bareskrim Brigjen Wisnu Hermawan saat dimintai konfirmasi, Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Wisnu mengatakan Indra Kents baru ditahan Jumat 25/2 dini hari tadi. Adapun Indra Kents ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jaksel, selama 20 hari sejak saat itu. Indra Kents terancam hukuman penjara selama 20 tahun dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana pencucian uang, TPPU, hingga penipuan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 UU ITE. Kemudian pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian pasal 3 ayat 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya pasal 5 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian pasal 10 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP. Aset 57,2 miliar rupiah disita. Aset tersangka penipuan dan TPPU kasus Binomo, Indra Kents disita. Total aset yang disita mencapai 57,2 miliar rupiah. Total nilai aset yang sudah disita milik Indra Kents sebanyak 43,5 miliar rupiah. Nilai total aset yang akan disita sebanyak 57,2 miliar rupiah, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli dalam jumpa pers virtual, Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. Berikut aset-aset yang disita Bareskrim dari Indra Kents, beberapa barang bukti antara lain 1 dokumen bukti setor dan tarif berikut rekening koran korban akun YouTube dan Gmail tersangka video konten YouTube 1 unit handphone 1 unit kendaraan Tesla 1 unit kendaraan Ferrari 2 bidang tanah bangunan di Delis Serdang, Sumatera Utara 1 unit rumah di Medan Timur. Aset Indra Kents yang akan disita bukan hanya itu. Polisi akan menelusuri aset Indra Kents lainnya yang akan disita. Misalnya mobil mewah hingga jam tangan mewah. Lalu akan dilakukan penyitaan terhadap 9 rekening milik saudara I.
Kemudian akan dilakukan tracing terhadap 5 unit kendaraan mewah, 2 buah jam tangan mewah, kemudian dilakukan pemblokiran terhadap 1 akun milik saudara I, ujarnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memblokir rekening Indra Kents. Berdasarkan yang diungkap polisi ke publik sejauh ini, isi rekeningnya senilai 1,8 miliar rupiah.